Assalamualaikum, terima kasih sudah klik kembali channel ini. Semoga Sobat Nyai sehat-sehat dan dijauhkan dari kejadian-kejadian menyeramkan. Kali ini Nyai akan bercerita tentang kisah-kisah menyeramkan di balik sebuah foto. Oke Sobat Nyai, bersiaplah untuk menyimak kisahnya. Pada tahun 2014 lalu ada seorang pegawai rumah sakit membagikan foto yang bikin geger media sosial. Pada saat itu, ia sedang mengawasi monitor CCTV dari berbagai ruangan pasien. Terlihat ada satu sosok misterius yang sedang berdiri tepat di atas tubuh pasien yang sedang dirawat. Sosok hitam itu terasa creepy banget, seperti wujud iblis setengah berdiri, hanya menggunakan celana pendek dan ada tanduk kecil di kepalanya. Sampai saat ini dari pihak rumah sakit tidak dapat menjelaskan siapa sosok yang ada dalam monitor tersebut. Menurut informasi yang beredar, tidak lama setelah foto sosok ini diambil, si pasien tiba-tiba meninggal dunia. Sebagian netizen menduga sosok tersebut adalah malaikat pencabut nyawa. Tapi ada juga yang bilang sosok hitam itu adalah iblis yang memiliki kontrak perjanjian dengan pasien tersebut. Jadi, sang iblis sedang menuntut jatah tumbalnya. Tapi karena sang pasien yang sedang sakit tidak bisa menyediakan makanan baginya, akhirnya sang iblis menjadikan pasien tersebut menjadi korbannya. Ada juga netizen yang mengatakan bahwa gambar tersebut hanyalah ilusi optik semata. Nah, bagaimana menurut sobat sosok yang ada dalam gambar tersebut? Bagi beberapa orang, mendaki gunung dapat menghilangkan penat. Begitupun bagi cewek yang ada di foto ini. Ia terlihat bahagia saat difoto temannya di trek pendakian. Tapi siapa sangka foto tersebut menjadi foto terakhir baginya. Foto cewek itu bernama Chris Kremers dan teman yang mengambil foto itu bernama Lisanne Fron. Mereka adalah mahasiswa dari Belanda yang sedang liburan di negara Panama. Jadi, pada tanggal 1 April 2014 lalu, mereka melakukan pendakian di Gunung The Vulcano Baru. Sebelum melakukan pendakian tersebut, mereka sempat mengabari keluarga mereka di Belanda. Tapi setelah 3 hari, Lisa dan Chris ini tidak kunjung mengabari keluarga mereka lagi. Keluarga mereka merasa ada yang aneh. Mereka pun melaporkan kepada kepolisian Panama. Kemudian, polisi Panama pun melakukan pencarian besar-besaran selama 10 hari. Tapi, Lisa dan Chris tidak ditemukan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda dan jejak di jalur yang mereka lewati. Akhirnya polisi menetapkan bahwa mereka telah hilang di hutan itu. Keluarga pun semakin khawatir dan mereka mengumumkan sayembara. Barang siapa yang menemukan Lisa dan Chris ada imbalan $30.000 atau sekitar 466 juta rupiah. Tapi tetap saja setelah berminggu-minggu mereka menghilang, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Hingga pada tanggal 14 Juni 2014, 10 minggu setelah mereka menghilang, seorang wanita menemukan tas biru milik Lisa di sebuah tebing sungai, tapi tidak ditemukan keberadaan Lisa. Dalam tas tersebut terdapat ada kamera dan HP yang diduga itu milik Lisa. Setelah diselidiki, ternyata telepon itu digunakan untuk panggilan darurat tepat 6 jam setelah pendakian. Tapi telepon itu tidak bisa tersambung karena tidak ada sinyal. Kemungkinannya mereka tersesat di dalam hutan. Dan dalam kamera tersebut polisi melihat ada banyak foto selama mereka mendaki, mulai dari foto di trek pendakian sampai foto saat mereka bermalam di hutan. Setelah penemuan tas itu, polisi pun melakukan pencarian lagi. Tidak jauh dari penemuan tas itu, polisi menemukan tulang panggul dan sepatu boot yang masih ada kaki di dalamnya. Tidak lama kemudian polisi pun menemukan 33 tulang yang tersebar luas di sepanjang tepi sungai itu. Dan setelah dites DNA, tulang-tulang tersebut dipastikan adalah milik Lisa dan Chris. Sampai saat ini kematian mereka masih misterius. Apakah diserang oleh hewan buas ataukah oleh makhluk hutan itu? Karena saat penemuan tulang mereka, tulang-tulang tersebut tersebar di mana-mana. Kira-kira menurut sobat, apakah penyebab Lisa dan Chris berakhir seperti ini? Selanjutnya, ada foto dari air terjun Niagara. Foto ini adalah foto terakhir dari orang yang ada di foto ini sebelum ajal menjemput.
Jadi, ceritanya bermula pada tanggal 1 Oktober 1995, seorang pria bernama Robert Overcracker melakukan aksi ekstrim di air terjun Niagara. Mas Robert ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah stuntman berpengalaman yang sudah terbiasa melakukan berbagai aksi ekstrim. Aksi ini bertujuan untuk kemanusiaan, yang akhirnya malah menghilangkan nyawa manusia. Pada awalnya, Mas Robert melakukan aksi muter-muter di area air terjun dengan aksi kerennya menggunakan jet ski. Rencana selanjutnya Mas Robert ini akan melakukan terjun bebas di air terjun Niagara. Tentu saja sebelum melakukan itu ia sudah safety memakai peluncur roket di dalam parasutnya. Namun, sesaat ia melakukan aksinya, parasut yang dia bawa ternyata tidak bisa dibuka, sehingga Mas Robert terjatuh ke air terjun Niagara dan dinyatakan meninggal dunia. Bagi Sobat Nyai yang ingin melakukan aksi yang serupa, mohon untuk berpikir ulang. Apa yang Sobat Nyai pertama kali tangkap setelah melihat foto ini? Apakah hanya sekedar boneka jadul yang menyeramkan? Tapi cerita di baliknya jauh lebih menyeramkan lagi. Foto yang kita lihat bukanlah boneka biasa, tapi itu jasad dari seorang wanita yang dibuat menjadi boneka. Pada tanggal 22 April 1930, Carol Tanchler yang merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit marinir Amerika, dia bertemu dengan seorang pasien bernama Maria Elena Milagro. Saat itu Carol langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sosok Elena adalah sosok wanita yang selama ini dia idam-idamkan. Sayangnya, saat itu Elena sudah menikah dan suaminya sudah meninggalkannya. Saat itu Elena didiagnosa tuberkulosis yang saat itu menjadi penyakit fatal yang belum ada obatnya. Carol yang tidak ingin Elena meninggal meminta izin kepada keluarga Elena untuk merawat Elena secara pribadi. Keluarganya pun mengizinkannya. Carol pun membuat berbagai ramuan obat untuk menyembuhkan Elena dengan menghabiskan waktu dan hartanya demi cintanya kepada Elena. Carol yang sering memberi Elena hadiah seperti perhiasan, parfum, dan lain-lain, walaupun tidak ada ikatan apa-apa di antara mereka berdua. Tapi sayangnya, Elena menghembuskan nafas terakhirnya pada 25 Oktober 1931. Hal ini membuat Carol merasa sedih dan bersikeras membayar biaya pemakaman Elena. Dan dengan izin keluarganya, Carol membangun sebuah mausoleum sebagai rumah terakhir Elena. Setelah itu hal gila mulai terjadi. Setiap hari Carol datang ke mausoleum tersebut, bahkan setelah 3 tahun kematian Elena, Carol membawa jasad Elena ke rumahnya. Kemudian Carol menyusun kembali tulang belulangnya dan membalutnya dengan kain sutra yang dilapisi lilin. Wajah Elena dihiasi dengan make up sehingga terbentuk seperti di foto pertama yang Sobat lihat. Namun, sepandai-pandainya Carol menutupi perbuatannya, akhirnya ketahuan juga kalau ia sudah mencuri jenazah yang pada akhirnya ia ditangkap polisi. Menurut Sobat, apa ini cinta atau obsesi semata? Apakah Sobat pernah melihat foto ini sebelumnya? Mungkin Sobat mengira foto ini hanya editan semata. Beberapa orang mengatakan bahwa foto ini nyata adanya dan diberi nama Aswang Family. Sebenarnya Aswang Family adalah mitos atau urban legend dari Filipina yang sangat populer. Aswang dikenal sebagai makhluk yang menyeramkan dan ditakuti di masyarakat Filipina. Aswang Family ini percaya kalau siang berwujud manusia dan kalau malam berubah menjadi makhluk menyeramkan dan mencari mangsa saat malam hari. Mereka akan mencuri bayi atau mencari manusia untuk dimakan hatinya. Selain itu, Aswang yang mempunyai keahlian untuk menyerupai hewan atau binatang. Namun meski demikian, beberapa orang menganggap bahwa Aswang adalah mitos belaka dan tidak mempercayai keberadaan Aswang Family ini. Bagaimana menurut Sobat Nyai? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Nah, itulah 5 kisah mengerikan di balik sebuah foto. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti video-video menarik selanjutnya. Salam Nyai Horor.